Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hairudin HF. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu guru hebat se-Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang era Por SD kurikulum Merdeka Bapak Ibu. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih yang harus dilakukan admin untuk era Por ini. Kemudian nanti dilanjutkan pengerjaannya oleh guru. Jadi pada video ini saya akan menjelaskan apa fungsi atau apa yang harus dilakukan admin di menu atau di akun admin pada saat login. Jadi di sini saya akan login dulu menggunakan akun admin. Penggunanya admin, kemudian passwordnya admin 123456. Kita klik masuk. Jadi Bapak Ibu ini tidak perlu khawatir ya. Saya menampilkan akunnya dan username-nya karena ini aksesnya localhost ya. Jadi masing-masing nanti mengakses localhost masing-masing. Jadi ini tidak bisa Bapak Ibu akses karena ini terinstall, aplikasinya terinstall di laptop saya. Nah, Bapak Ibu, apa sih yang perlu dilakukan oleh admin? Itu yang pertama tentunya menginstal rapor di Dapodik, kemudian menghubungkannya dengan Dapodik. Kemarin saya sudah jelaskan. Kemudian ambil data dari Dapodik. Ini setelah ambil data dari Dapodik, baru kemudian Bapak Ibu admin itu bisa mengecek data user ya. Data user ini ada data user. Kalau misalnya di sini tidak keluar data user, Bapak Ibu pilih generate ulang. Nanti kalau sudah di generate ulang, nanti akan muncul kalau di sini masih kosong. Kalau dengan catatan sudah dikoneksikan dengan Dapodik. Nah, Bapak Ibu, ini data user nanti yang digunakan oleh guru untuk login menginput nilai di akun masing-masing. Nah, ini aturannya kalau dia bukan PNS, nah user ID-nya itu namanya, kemudian passwordnya nanti untuk masuk itu 123456. Nah, ini tinggal di-download, bisa di-download saja langsung Bapak Ibu. Ini saya contohkan download. Nah, ini sudah muncul, saya simpan saja di download, kemudian disimpan, search error, simpan. Nah, ini saya coba buka, perlihatkan. Ini tidak masalah Bapak Ibu lihat ya, karena tentunya nanti aksesnya akan beda-beda. Nah, Bapak Ibu, nanti guru itu fungsinya ada dua ya. Setiap guru itu fungsinya ada dua, yaitu sebagai guru kelas atau sebagai wali kelas, nanti yang bisa memberikan deskripsi kepada siswa, deskripsi kepada rapor siswa. Ada juga sebagai fungsinya guru mata pelajaran. Jadi setiap mata pelajaran nanti yang diampunya akan diinput nilainya masing-masing. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini sudah ada user ID-nya, kemudian ada passwordnya, kemudian ada namanya, kemudian levelnya itu sebagai guru. Nah, sebenarnya untuk siswa juga ada Bapak Ibu ya. Ini ada juga username-nya untuk siswa. Jadi nanti siswa juga sebenarnya bisa login. Kalau Bapak Ibu online kan e-rapornya, kemudian bisa diakses oleh siswa. Jadi siswa bisa langsung lihat nilai rapornya. Nah, ini langkah yang akan dilakukan oleh operator ya Bapak Ibu. Salah satunya adalah mendownload user account dari user setiap guru. Selanjutnya, setelah mendownload user, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini kita berurut saja ke bawah mengikuti polanya. Kemudian untuk data referensi Dapodik Bapak Ibu, di sini ada profil sekolah. Ini tidak banyak yang bisa diedit di sini Bapak Ibu ya, karena ini memang sumbernya dari Dapodik. Jadi data referensi Dapodik itu yang bisa dinilai cuma nama kepala sekolah, bisa ditambahkan gelar kalau memang tidak lengkap. Kemudian data guru juga seperti itu, cuma data-data pelengkap yang bisa ditambahkan. Jadi kalau ada data-data utama yang ingin diganti itu harus tetap diganti melalui akun Dapodik atau melalui Dapodik. Dan seterusnya Bapak Ibu, ada data siswa, data wali kelas, sampai data ekstrakurikuler. Ada juga data mata pelajaran ya. Ini ada data mata pelajaran, ini bisa kita berikan disingkat ya, diringkas. Sebenarnya defaultnya sudah ringkas juga, jadi ini tidak usah. Ini ya untuk data referensi Dapodik. Nah, sekarang kita akan lanjutkan ke data referensi lokal. Nah, ini yang harus diisi Bapak Ibu ya. Diklik dulu segitiganya, nanti akan muncul ada 4 menu bawaannya Bapak Ibu. Yang pertama kita akan input project. Nah, di sini Bapak Ibu kita akan input project.
masukkan proyek yang sudah dibuat perencanaannya Bapak Ibu dan sudah dilaksanakan. Namun yang perlu diperhatikan bahwa untuk rapor proyek penguatan profil pelajar Pancasila Bapak Ibu itu nanti akan di print atau dinilai di akhir tahun. Jadi itu untuk P5 itu rapornya cuma satu dalam 1 tahun ajaran. Jadi nanti di akhir tahun baru bisa di print, tapi bisa dikerjakan dicicil Bapak Ibu ya untuk pengerjaannya. Jadi saya klik tambahkan project. Di sekolah kami itu projectnya cuma ada 2 ya Bapak Ibu, cuma ada 1 sebenarnya karena disamakan saja untuk prosesnya di sini. Jadi saya tambahkan 2 project saja karena ada 2 fase, yaitu gaya hidup berkelanjutan. Nah, yang satunya juga sama. Kita samakan di sekolah kami karena masih proses mandiri belajar, jadi kita samakan projectnya kelas 1 dan kelas 4. Dan untuk pilih fase, ini fasenya saya pilih fase A untuk kelas 1 dan fase B untuk kelas 4. Untuk nama projectnya Bapak Ibu kita bisa coba ambil di sini. Ini ya, file untuk panduan P5 saya siapkan di deskripsi. Bapak Ibu bisa download file dari ini. Ini gaya hidup berkelanjutan mana? Oh, ini PAUD. Saya coba cari yang SD. Nah, ini untuk SD. Iya, ini ya pemanfaatan sampah organik. Kalau di kami ya, di sekolah kami itu membuat sampah. Kalau di kalau di kelas 1 itu anorganik. Kemudian kalau di kelas 4 itu sampah organik. Nah, untuk deskripsi proyeknya itu bisa kita ambil di sini Bapak Ibu. Pendidik memahami sampai di sini. Mitigasinya copy. Ini karena nanti terpotong, saya paste di sini dulu ya supaya bersambung semua. Copy lagi baru saya simpan di sini Bapak Ibu. Nah, ini sama saja. Jadi ada dua project karena ada 2 fase ya. Fase A dan fase B, tapi sama-sama gaya hidup berkelanjutan. Kemudian klik simpan, klik OK. Nah, ini sudah berhasil Bapak Ibu. Kalau sudah ditambahkan sebenarnya bisa dihapus juga atau bisa ditambahkan lagi yang lain. Nah, setelah menambahkan data project Bapak Ibu, kita langsung ke input penugasan project. Jadi project itu mau ditugaskan ke kelas berapa. Jadi saya klik tambah project. Di sini karena di kelas 1 kami ada 2, jadi saya pilih 1A dulu. Tema utamanya tadi gaya hidup berkelanjutan. Nah, kalau tadi kita sudah buatkan di gaya hidup berkelanjutan, nanti pilihannya akan muncul ya. Nah, di sini di gaya hidup berkelanjutan ada sampah, ini kelas 1 tadi anorganik ya. Nah, kemudian deskripsi projectnya sama saja, ini kita masukkan. Nah, ini Bapak Ibu ya untuk dimensinya. Nah, kalau gaya hidup berkelanjutan itu ini tidak perlu dicentang semua ya Bapak Ibu, cukup dipilih saja yang mana kira-kira yang mewakili atau yang mau dinilai dari project ini. Misalnya saya pelaksanaan coba. Nah, ini ya, memahami keterhubungan ekosistem bumi. Ini untuk di bagian dimensi beriman. Kemudian berbineka global. Cari dulu. Aktif. Ini boleh tidak ada di sini ya. Kita coba ke bergotong royong. Nah, ini gotong royong kerjasama. Nanti ada kerjasama di situ yang dinilai. Kemudian untuk dimensi mandirinya, nah ini ya, percaya diri boleh kita ambil juga. Kemudian mengajukan pertanyaan. Risiko menggunakan sendiri. Ini juga boleh mengajukan pertanyaan bernalar kritis, dan dimensi kreatif menghasilkan karya yang tindakan yang orisinal. Nah, ini boleh. Jadi sebenarnya ini pilihan ya Bapak Ibu, tidak harus ditentukan berapa dimensi yang harus Bapak Ibu nilai. Nah, di sini saya simpan saja untuk kelas 1. Ada 5 ya. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa tambahkan lagi. Tadi saya kelas 1, berarti ini tambahkan lagi 1. Tadi 1A, ini 1B. Gaya hidup berkelanjutan masih dengan proyek yang sama, anorganik. Kemudian deskripsinya sama saja.
Kemudian tadi yang dinilai itu, oh ya, ini juga ya, mengenal dan mencintai Tuhan Yang Maha Esa, boleh kita ambil. Kemudian tadi ekosistem bumi, kemudian mana lagi tadi, kerjasama, kemudian percaya diri. Nah, ini saya lupa tadi apa yang saya pilih. Jadi intinya Bapak Ibu ya, dipilih saja. Usahakan kalau untuk satu ini tergantung wali kelasnya sebenarnya nanti ya. Ini bisa apa namanya, untuk pemimpin atau penanggung jawab proyeknya, ini Bapak Ibu bisa nanti koordinasi apa-apa saja yang akan dinilai dari masing-masing proyek. Kalau sudah, kita simpan ini tadi ya, hasilkan karya, kemudian mengajukan pertanyaan. Oke, saya klik simpan. Ini sudah ada 2 proyek yang saya masukkan Bapak Ibu. Tadi di kelas 1 ini, kalau apa namanya, kelas 1A dan 1B, berarti saya masih akan tambahkan untuk kelas 4 ya, 4. Nah, kemudian ini untuk penugasan proyek berarti sudah selesai ya Bapak Ibu. Ini kita input penugasan proyek untuk sebenarnya 1 tahun ke depan. Jadi kalau misalnya ini tadi masih kurang ya, ini masih semester 1, berarti masih ada 3 proyek lagi harusnya yang diinput. Jadi ini nanti Bapak Ibu harusnya diinput dalam kurun waktu 1 tahun. Untuk proyek selesai, kemudian mapel muatan sekolah. Nah, ini Bapak Ibu, ini pilihan sebenarnya. Kalau ada mata pelajaran di luar dari yang sudah disiapkan, kita bisa lihat di mapping mapel dulu ya. Sini misalnya kelas 1. Mappingnya itu Bapak Ibu urutannya dari di rapor nanti yang tertulis di rapor. Ini kan biasanya secara umum ini agama nomor 1, kemudian nomor 2 PKN sudah benar, nomor 3 bahasa Indonesia, nomor 4 matematika, nomor 5 pendidikan, nomor 5 PJOK, nomor 6 seni budaya, dan nomor 7 bahasa Inggris. Nah, ini sudah benar sebenarnya Bapak Ibu ya, muatan lokal nomor 8. Nah, untuk muatan lokal ini bisa kita tambahkan ya, misalnya saya tambah saja bahasa daerah Bugis. Nah, ini untuk ringkasannya ini tidak apa-apa ya, maksimal 10 karakter ini sudah benar, atau BDH saja kalau saya. Nah, kalau misalnya ada mata pelajaran yang tidak mau digunakan, ini misalnya saya bahasa Inggris tidak mau digunakan, ini kita klik hapus saja. Oke, sudah dihapus. Itu sebenarnya tidak hilang dari sini ya, cuma nomor urutnya yang hilang. Jadi kalau sudah tidak ada nomor urutnya di sini, berarti sudah tidak tampil di rapor. Nah, maka ini kita ganti jadi nomor 7 ya, karena tadi nomor 8 kita ganti. Saya klik simpan. Oke, sudah tersimpan. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya ada mata pelajaran lain di luar dari yang sudah ada di sini, ini baru kita masukkan di mapel muatan sekolah. Misalnya saya tambahkan di sini nama mapel misalnya seni musik. Nah, kemudian seni musik ya, seni SMS. Ini ringkasnya minimal 10 karakter ya. Jadi seni, nah itu aja ya, seni musik. Simpan. Oke, kemudian saya tambahkan lagi satu, seni rupa. Seni rupa. Nah, ini ringkasnya SNRP, seni rupa. Simpan. Nah, kalau sudah ditambahkan seperti ini, baru kita masuk ke pembelajaran muatan sekolah. Nah, tadi kita tambahkan kelas di mana mau diajarkan tadi mapel yang kita sudah tambahkan itu. Kita pilih mata pelajaran yang sudah ditambahkan tadi, misalnya seni musik, maunya kemana, misalnya kelas 1. Mata pelajarannya siapa yang mengajarkan, gurunya, karena ini kan tadi baru dibuat ya, kita berikan guru dan kelasnya. Sudah, seni musik, tambah lagi satu tadi, 1A, masih seni musik, seni rupa ya, seni rupa. Kelas 1B yang mengajar itu ini, kemudian klik simpan. Oke, begitupun untuk, oh ini tadi salah ya, harusnya seni rupa ya kalau kelas 1, saya hapus. Untuk di sekolah kami itu kelas 1 seni rupa. Tambahkan mata pelajaran
Seni rupa kelas 1A, nama gurunya Irmawati. Oke, klik simpan. Oke, sudah ya. Ini sudah selesai. Saya tambahkan saja sekalian untuk kelas 4. Seni musik kelas 4A. Ini simpan. Oke, kita tambahkan lagi satu. Seni musik untuk kelas 4B, gurunya. Oke, kita simpan. Nah, kalau sudah seperti ini Bapak Ibu, ini kita harus kembali ke mappingnya, karena ini belum masuk di mapping ya. Di mapping mapel, saya contohkan satu kelas saja, kelas 1. Ini akan muncul seni musik dan seni rupa. Jadi kita masukkan di sini nama mapel di rapor seni musik saja. Ini untuk kelas 1 ya, berarti seni rupa. Seni rupa. Ini berarti nanti posisinya Bapak Ibu bisa atur saja ya, di mana. Mungkin sebelum PJOK, sebelum muatan lokal. Berarti ini harusnya sebelum, oh sudah ada seni budaya ya Bapak Ibu ya. Oh berarti tidak jadi ya, ini karena ternyata sudah ada seni budaya. Saya hapus saja. Nah Bapak Ibu tinggal menyesuaikan saja sebenarnya ya. Ini pilihan kalau misalnya ada mapel lain di luar dari yang sudah ada di sini. Kalau misalnya ini seni budaya mau diganti jadi seni musik, ini bisa diganti juga. Oke Bapak Ibu, ini selesai ya untuk sementara tugas dari admin. Jadi setelah nanti ini di mapping, kemudian setelah menginput project P5-nya, ya, nanti guru sudah bisa mulai mengerjakan nilai atau menginput nilai. Jadi untuk akun admin itu tidak ada fitur untuk menginput nilai. Nanti admin itu cuma bisa mengecek hasil pengolahan nilai, misalnya kelas 1A apakah sudah ada atau belum. Ini bisa ditampilkan, ternyata memang belum ada yang muncul nilai. Nah Bapak Ibu, kurang lebih seperti itu tugas admin. Nanti setelah selesai juga itu akan mengirim nilainya ke Dapodik. Tapi nanti akan saya bahas setelah nilai-nilai di sekolah kami sudah terkumpul, baru saya akan bahas bagaimana cara kirim nilai ke Dapodik. Baik Bapak Ibu, untuk sementara ini fungsi tugas admin seperti itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Pada pertemuan berikutnya saya akan membahas bagaimana cara menginput nilai dan penilaian untuk kurikulum Merdeka. Jadi ini tugasnya sebagai wali kelas atau guru mapel. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.